Panitia dan pengurus IMI Sulut diperiksa Polda terkait insiden drag race maut Kota Mobagu. Viral unggahan PKKMB Unhas diprotes hadirkan TNI. Lomba tradisional meriahkan HUT RI di Lapas. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia Timur yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Dirsia Sores, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Saudara, tim unit reaksi cepat di Treskrimum Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap 7 pelaku pencurian barang elektronik. Dari 7 pelaku, 5 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Tim unit reaksi cepat di Treskrimum Polda Sulawesi Utara berhasil mengungkap kasus pencurian AC outdoor yang diduga dilakukan oleh 2 kelompok dengan sebagian besar pelakunya masih di bawah umur. Kanit 1 URC Polda Sulut Ibda Rivo Wawiling mengatakan pengungkapan berawal dari laporan polisi terkait pencurian sejumlah unit AC outdoor yang terpasang di luar rumah maupun bangunan di beberapa wilayah di Kota Manado. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 7 orang pelaku pada Kamis malam dan beberapa barang bukti AC outdoor yang sudah dipreteli. Dari ke-7 pelaku, 5 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Terjadi pencurian lebih tepatnya pencurian AC outdoor, sekali lagi pencurian AC outdoor yang memang terpasang di luar ruangan atau di luar rumah. Berdasarkan hasil penyelidikan kami, ada beberapa nama yang sudah kami kantongi. Kelompok pencurian ini sudah berjalan semenjak 2 minggu dan terdiri dari 2 kelompok. Jadi di belakang kami ini yang kami amankan ada 2 kelompok yang masing-masing atau sebagian besar merupakan anak-anak berusia 17 tahun ke bawah, artinya masih di bawah umur. Karena sebagian besar pelaku masih berstatus anak di bawah umur, proses hukum akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim unit reaksi cepat di Treskrimum Polda Sulawesi Utara menangkap pelaku pengancaman menggunakan sajam di kawasan Megamas Manado pada Jumat dini hari. Seorang pemuda asal desa Kakas Kabupaten Minasa inisial SL diamankan unit reaksi cepat di Treskrimum Polda Sulawesi Utara pada Jumat dini hari. Pelaku diamankan karena mengancam warga dengan senjata jenis pisau badik. Dari keterangan polisi, pelaku nekat melakukan pengancaman dengan senjata tajam tersebut setelah terjadi ketersinggungan terkait mobil, kemudian pelaku langsung mencabut badik yang dibawanya. Saat ini pelaku telah ditahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi untuk pelaku sendiri sudah kami amankan, berinisial SL. Jadi yang bersangkutan membawa sajam berupa badik. Kronologisnya sendiri menurut yang bersangkutan ada bersinggungan mobil dan yang bersangkutan mencabut sajam seperti itu. Dan kami mendapat laporan, kami langsung ke TKP dan mengamankan yang bersangkutan. Kebetulan lagi pegang saat ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal 307 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seorang mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berpura-pura diculik dan disekap. Mahasiswa tersebut bahkan meminta tebusan puluhan juta rupiah pada orang tuanya sendiri. Namun aksi ini gagal usai polisi menangkap pelaku. Tim Jatanras Polrestabes Makassar menangkap seorang mahasiswa berinisial EE di sebuah indekos di kawasan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemuda 23 tahun itu ditangkap usai berpura-pura jadi korban penculikan dan juga penyekapan. Tak sampai di situ, mahasiswa itu juga bahkan meminta tebusan uang senilai 90 juta rupiah kepada orang tuanya. Rencananya, uang tebusan akan digunakan untuk berfoya-foya dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kasus ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi dan polisi lakukan penyelidikan. Anaknya itu sementara dalam
penguasaan pemilik uang dan disekap dan akan dicelakai, bahkan akan dibunuh, diancam dibunuh apabila tidak segera menyelesaikan sangkutan uang seperti itu. Akan pengaduan tersebut, kami dari Jantan Polrestabes Makassar melaksanakan penyelidikan mendalam, mengumpulkan bukti, sehingga kami berhasil mengungkap dan berhasil menemukan anak yang dimaksud. Namun setelah dilakukan pendalaman, ditemukan fakta bahwa yang melakukan pengancaman bahwa anak itu diculik dan sebagainya adalah merupakan korban itu sendiri. Saat ini polisi masih lakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga menunggu sikap orang tua pelaku selaku pelapor. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara Ketua Panitia Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship bersama sejumlah pengurus IMI Sulawesi Utara Sabtu lalu diperiksa Polda Sulut. Pemeriksaan dilakukan terkait insiden maut yang menelan 8 korban jiwa dan 9 orang lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah pengurus IMI dan panitia pelaksana Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026 diperiksa penyidik Kemnek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara Sabtu pekan lalu. Mereka yang diperiksa antara lain Ketua Panitia Pelaksana Luki Sugeha, Sekretaris Panitia Pelaksana, Panitia Pengawas Lomba, Bagian Skaten Ring, Anggota Pengawas Lomba, Sekretaris IMI Sulut, serta sejumlah pengurus lainnya. Kami pertama kedatangan ini berdasarkan ada surat panggilan surat panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum di Subdit 1 Keamanan Negara, Kamnek panggilan pertama untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 474. Jadi terkait tragedi yang baru terjadi di Kota Mobagu. Dari kita ini ada 6 yang dipanggil, tapi yang bisa berkesempatan hanya 5 orang karena 1 orang sedang di rumah sakit. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh penyelenggaraan kegiatan, termasuk prosedur keselamatan dan pengawasan yang diterapkan saat ajang balap berlangsung. Penyidik juga mendalami peran masing-masing pihak dalam kegiatan tersebut, serta memeriksa berbagai hal yang berkaitan dengan perizinan, standar keselamatan, dan pelaksanaan lomba. Pemeriksaan terhadap pengurus IMI Sulut dan panitia pelaksana menjadi bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan Polda Sulut untuk memastikan penyebab dan rangkaian peristiwa yang berujung pada insiden maut tersebut. Hingga pemeriksaan berlangsung, penyidik masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai mengetahui pelaksanaan kegiatan. Polda Sulut juga masih mendalami kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam penyelenggaraan Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026. Sebelumnya, insiden kejutan drag race yang terjadi pada Minggu 9 Agustus lalu menyebabkan 8 orang meninggal dunia, sementara 9 orang lainnya mengalami luka-luka. Kasus ini kini ditangani Polda Sulut dengan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait untuk mengungkap secara terang penyebab dan tanggung jawab atas insiden tersebut. Hingga kini penyidik telah memeriksa 15 orang sebagai saksi, termasuk pihak korban, pembalap, dan panitia pelaksana. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, masih terkait kasus kecelakaan maut yang terjadi di kejuaraan drag race Kota Mobagu. Saudara, kasus ini terus bergulir di Polda Sulawesi Utara. Keluarga pebalap Christian Ngantung meminta kasus tersebut diusut secara menyeluruh. Tragedi drag race maut di Kota Mobagu, Sulawesi Utara mendapat perhatian serius dari orang tua pembalap yang terlibat dalam insiden yang menewaskan 8 penonton. Kuasa hukum orang tua Tian meminta penyidik tidak hanya melihat dugaan kesalahan atau kelalaian pembalap sebagai titik utama penyelidikan tragedi drag race Kota Mobagu. Proses penyidikan menurutnya harus tetap memperhatikan kondisi kesehatan serta hak-hak hukum kliennya. Christian Tian Ngantung yang hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Permintaan tersebut bukan bentuk upaya untuk menghambat penyidikan tragedi drag race Kota Mobagu. Sebaliknya, pihaknya meminta agar proses hukum tetap berjalan dengan menghormati hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Mereka juga meminta Polda Sulut mengusut kecelakaan tersebut secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada dugaan kesalahan pembalap. Kemudian yang kedua, bahwa kami juga ingin menyampaikan kami sangat berharap bahwa proses ini dapat tetap berjalan karena peristiwa ini
semata-mata tidak hanya bicara tentang siapa yang menyetir dan siapa yang pembalapnya ini, yang adalah anak daripada klien kami. Ini adalah suatu peristiwa rangkaian yang dimulai dari tahap awal, adalah pendaftaran sebagai peserta, bahkan sebelumnya itu juga dari peristiwa bagaimana sehingga drag race ini bisa terlaksana. Dan tentu kan ada panitia. Dalam kepanitiaan tersebut itu juga kami berharap diperiksa secara paripurna, secara komprehensif, supaya bisa diketahui sejauh mana peran-perannya sehingga peristiwa-peristiwa ini bisa terjadi. Michael menyebut berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, perlombaan tersebut diselenggarakan secara resmi dan memiliki perizinan. Tian juga disebut telah memenuhi kewajiban sebagai peserta, baik secara administratif maupun teknis sesuai ketentuan perlombaan. Karena itu menurut kuasa hukum, penyidik Polda Sulut perlu melihat seluruh rangkaian penyelenggaraan drag race Kota Mobagu secara utuh. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, keluarga korban tragedi drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara berharap kepolisian mengungkap secara menyeluruh kasus mobil pembalap yang menabrak kerumunan penonton yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya luka-luka. Selain bantuan bagi para korban, keluarga meminta proses hukum tetap berjalan dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan. Rasa duka masih menyelimuti keluarga korban tragedi Tidar Drag Race Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Peristiwa mobil balap yang kehilangan kendali dan menabrak kerumunan penonton ini menyebabkan 8 orang meninggal dunia, sementara sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka. Meskipun bantuan terus mengalir bagi keluarga korban, baik dari pemerintah Kota Mobagu, komunitas, maupun panitia kegiatan. Namun bagi keluarga korban, bantuan bukan menjadi akhir dari persoalan. Mereka berharap aparat kepolisian tetap ungkap secara terang penyebab dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Keluarga juga menyoroti kondisi lokasi yang digunakan sebagai sirkuit balap diduga tidak sesuai standar lomba drag race, antara lain jarak antara pagar pembatas dengan penonton dinilai terlalu dekat sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai aspek keselamatan penonton. Keluarga korban berharap hasil penyelidikan dan penyidikan polisi dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut, termasuk soal kelayakan sirkuit, pengamanan penonton, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan. Mereka menegaskan penegakan hukum dinilai penting agar tragedi serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Harapan saya itu saat ini butuh satu penanggung jawab, itu dari siapa aku tidak tahu kan, saat ini biar ada titik kejelasan dari masalah ini. Jadi bukan masalah santunan. Kami keluarga ini berharap sekali itu penanggung jawab itu. Intinya ada penanggung jawab. Mendukung polisi juga untuk penyelesaian kasus ini, Pak, ya? Iya, sangat mendukung. Tidak hanya keluarga korban yang menanti hasil penanganan perkara oleh kepolisian, namun publik juga berharap seluruh fakta di balik tragedi Tidar Drag Race dapat terungkap secara terbuka. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, informasi pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Hasanuddin tahun 2026 menuai polemik. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita ke informasi selanjutnya dari Makassar. Saudara, pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Hasanuddin tahun 2026 menuai polemik. Hadirnya TNI saat PKKMB dituding sebagai bentuk militerisasi dan kasus ini viral di media sosial. Ini adalah unggahan yang viral di media sosial saat pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin tahun 2026. Kehadiran TNI saat PKKMB yang diprotes. Narasinya bahkan disebut sebagai bentuk militerisasi kampus.
Viralnya unggahan ini membuat pihak kampus Unhas pun angkat suara. Kehadiran TNI maupun Forkopimda lainnya merupakan agenda tahunan sebagai bagian dari pemberian materi wawasan kebangsaan. Sebagian besar informasi yang beredar itu adalah disinformasi. Ini sepertinya informasi yang dipelintir. Karena sebenarnya pelaksanaan PKKMB di Universitas Hasanuddin itu setiap tahun, jadi ini setiap tahun memang agenda rutin, kami selalu mengundang Forkopimda. Jadi selain Pak Gubernur, Pak Kapolda juga termasuk Bapak Panglima. Selain Unhas, pihak Kodam 14 Hasanuddin juga membantah kehadiran mereka sebagai bentuk militerisasi. Apalagi ini merupakan undangan dari pihak kampus. Saya kira tidak ada hal itu, silakan diklarifikasi, dicek langsung di lapangan. Dan ini kita juga memberikan penjelasan ke mahasiswa bahwa pertahanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana ada komponen utama, pendukung, dan cadangan. Mahasiswa ini adalah pendukung. Baik Unhas maupun Kodam 14 Hasanuddin meminta warga untuk bijak bermedia sosial dan tidak mudah termakan informasi hoaks. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke melakukan inspeksi mendadak ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di Merauke pada Senin 10 Agustus 2026. Dalam sidak di salah satu PKBM, Dinas menemukan jumlah warga belajar yang hadir jauh lebih sedikit dibanding data yang tercatat dalam Dapodik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke melakukan sidak ke sejumlah satuan pendidikan formal dan non-formal. Salah satu PKBM yang didatangi tercatat memiliki 255 warga belajar dalam Dapodik. Namun saat sidak dilakukan, warga belajar yang hadir hanya sekitar 10% dari total data tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kahol, mengatakan data yang tercatat dalam Dapodik harus sesuai dengan kondisi fisik warga belajar. Selain data warga belajar, Dinas Pendidikan juga menekankan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk sekretariat dan tempat belajar yang memadai untuk aktivitas belajar mengajar. Saya kemudian melakukan sidak ke beberapa PKBM dan alternatifnya kalau memang ada data warga belajar yang kemudian bagian dari kategori data fiktif, kita akan tertibkan. Kita akan keluarkan dari Dapodik dan kita pastikan warga belajar yang kemudian didampingi di PKBM itu yang kita kawal. Intinya antara data Dapodik dan data fisik warga belajar harus sama. Untuk pendidikan non formal ini di Kementerian Pendidikan memberikan ruang untuk masyarakat juga. Jadi masyarakat punya niat baik, ingin mengawal pendidikan non formal, yang penting menyediakan sekretariat, kemudian ada tempat untuk bisa ada aktivitas proses belajar mengajar. Sejauh ini, sekitar 3 PKBM telah diberikan teguran karena dinilai masuk dalam kategori maladministrasi. Pemerintah daerah berharap PKBM benar-benar menjalankan fungsi pendidikan non-formal, khususnya dalam membantu menekan angka putus sekolah di Kabupaten Merauke. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di Kota Manado pada Jumat siang. Kebakaran menghanguskan lahan di Kelurahan Paniki Bawah, lingkungan 1, Jalan Ring Road 2. Sebanyak 3 armada pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Manado dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 1 jam karena kondisi medan yang sulit. Kebakaran lahan ini pertama kali dilihat oleh warga yang melintas di Jalan Ring Road 2, Kelurahan Paniki Bawah, Kota Manado pada Jumat siang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado yang mendapati laporan segera menerjunkan 3 mobil pemadam dan 11 personil untuk memadamkan api yang sudah terlanjur membakar beberapa titik. Menurut Audi Franky, Komandan Peleton Damkar dan Penyelamatan Kota Manado, proses pemadaman berjalan cukup sulit akibat kondisi medan yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan pemadam. Bahkan personil damkar terpaksa menggunakan air milik warga untuk dapat memadamkan api. Untuk proses pemadaman di lokasi kebakaran alang-alang di Paniki Bawah, kami turun dengan kekuatan 3 unit damkar dengan personil 11. Oke, setelah menerima laporan dari telepon 0318645 kali, 2 armada langsung merapat. Tim
terakhir dari Mobile 13 ini. Kesulitannya ini hanya area saja yang menuju ke lokasi itu, ke titik api itu, karena terhalang dengan pohon-pohon besar dan ranting-ranting serta rumput yang lebat. Selain kondisi medan yang sulit, terlihat beberapa alat pemadaman seperti selang milik Damkar dan Penyelamatan Kota Manado mulai mengalami kerusakan, sehingga cukup menghambat pemadaman. Api baru benar-benar padam setelah pemadaman berlangsung lebih dari 1 jam lamanya. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seorang seniman asal Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Benedictus Tokyo, memilih lukisan sebagai media untuk menuangkan kecintaannya terhadap alam. Secara otodidak, sejak kecil ia terus mengembangkan karyanya hingga menjadikan alam Papua Selatan sebagai sumber inspirasi utama. Kemampuan menggambar telah dimiliki sejak usia dini dan terus diasah hingga memasuki masa SMA. Benedictus Tokyo semakin serius terlibat dalam berbagai kegiatan dan perlombaan seni di sekolah. Seiring waktu, bagi Benedictus, melukis bukan sekedar menghasilkan sebuah karya saja, namun menjadi ruang untuk menenangkan pikiran sekaligus menceritakan hubungan manusia dengan alam. Benedictus terus juga mengeksplorasi berbagai media dan teknik untuk menghasilkan karya. Dari sekian banyak karya yang dihasilkan Benedictus, keindahan alam Papua Selatan tetap menjadi sumber inspirasi yang menjadi pilihannya untuk dituangkan dalam kanvas lukisan. Mulai dari rawa, bunga rawa, hingga kehidupan di lingkungan sekitar dituangkan ke dalam karya dengan gaya dan imajinasi yang menjadi ciri khasnya. Setiap lukisan menyisipkan pesan tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Salah satunya melalui lukisan burung cendrawasih yang menjadi simbol identitas masyarakat Papua. Bagi Benedictus, nilai sebuah karya tidak selalu diukur dari harga jual. Apresiasi dari orang yang menikmati dan mengagumi hasil karyanya justru menjadi kepuasan tersendiri. Jadi ketika saya waktu melukis salah satu situasi yang menurut saya itu paling nyaman buat saya. Seakan-akan alam itu ada di saya. Kalau kakak sendiri lebih ke alam. Kebetulan alam yang saya bisa ambil juga alam-alam selatan. Kita punya rawa mungkin ada bunga rawa. Hubungan manusia dengan alam ini. Jadi keterkaitan antara alam dengan manusia. Saya coba kasih satu lukisan cendrawasih yang bagaimana jadi ikon bahwa kita punya cendrawasih tidak seperti apa begitu buat kita orang selatan atau khusus orang Papua. So, kalau orang itu dilihatin, wih ini luar biasa ya, itu satu nilai buat saya, bukan harga yang saya pasang. Meski seni lukis belum menjadi pekerjaan utamanya, Benedictus tetap berkarya ketika memiliki waktu luang dan terus berinovasi di berbagai media. Tak hanya kanvas saja, ia juga menuangkan karyanya via media triplex hingga dinding dengan teknik lukisan timbul yang memberikan dimensi berbeda. Harapannya perkembangan seni lukis di Merauke mendapat perhatian lebih, termasuk dengan membuka ruang bagi seniman muda Papua untuk menunjukkan talenta mereka dan menjadi jalan untuk membangun kemandirian dan menghasilkan nilai ekonomi. Goresan kuas Benedictus menjadi caranya untuk tetap dekat dengan alam dan identitas tanah kelahirannya. Dari setiap karya, ia berharap keindahan Papua Selatan tak hanya dapat dinikmati tetapi juga terus dikenang dan diwariskan melalui seni. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, informasi Karnaval Budaya NTT 2026 Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya Dirsya Suarez dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang bersama Komando Daerah Angkatan Laut 7 atau Kodaeral 7 menggelar Lomba Dayung Merdeka di perairan Makodaeral 7. Sebanyak lebih dari 176 peserta dari masyarakat pesisir
turut ambil bagian dalam perlombaan yang sekaligus menjadi upaya mendorong pemanfaatan potensi pesisir untuk kesejahteraan masyarakat. Semarak kemerdekaan sangat terasa di perairan Mako Daerah 7, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di atas perahu, para peserta saling beradu kecepatan dan mendayung sekuat tenaga untuk menjadi yang tercepat. Lomba dayung merdeka ini digelar sebagai bentuk sinergi pemerintah daerah dan Kodairel 7 dalam merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sekaligus hari jadi Kodairel 7 tahun 2026. Lebih dari 176 peserta dari masyarakat pesisir turut berpartisipasi. Perlombaan terbagi dalam beberapa kategori. Di antaranya perahu tunggal putra 100 meter, perahu ganda putra 100 meter, serta lomba eksibisi. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kupang menargetkan lomba dayung merdeka menjadi agenda rutin tahunan. Cakupan peserta juga akan diperluas dengan mengundang perwakilan dari kabupaten lain. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan kegiatan serupa akan terus dikembangkan dengan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kita berharap perayaan 17 Agustus ini ya dinikmatilah oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kupang, terutama juga di daerah-daerah pesisir, sehingga jenis kegiatan ini sesuai dengan potensi wilayah yang ada dimaksimalkan secara baik. Ini juga menjadi agenda rutin ke depan ya. Di samping itu ke depan kita akan rencanakan secara baik sehingga bukan hanya lomba dayung tetapi ada tampilan UMKM dan lain-lain di tempat ini untuk peningkatan daripada pendapatan masyarakat yang ada. Seperti itu. Melalui agenda rutin ini, pemerintah berharap potensi Laut Kupang tidak hanya menjadi wadah olahraga, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, ragam budaya Nusa Tenggara Timur tampil dalam Karnaval Budaya NTT 2026. Beragam busana adat, tarian tradisional, musik daerah, dan atraksi budaya mewarnai perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval Budaya NTT 2026 yang dimulai dari depan rumah jabatan Gubernur NTT berlangsung meriah dengan menampilkan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Tahun ini karnaval diikuti oleh 69 kelompok yang berasal dari berbagai instansi, sekolah, serta sanggar budaya. Para peserta tampak antusias mengenakan busana adat khas daerah masing-masing. Mulai dari Pulau Timor, Flores, Sumba, hingga Alor dan Rotendao. Beragam tarian dan alunan musik tradisional yang ditampilkan kian menambah semarak karnaval yang ramai disaksikan masyarakat. Karnaval budaya ini menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan tradisi NTT, sekaligus menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Jadi memang acara ini dilaksanakan sebagai perayaan keberagaman di NTT dan Nusantara yang hidup di Nusa Tenggara Timur, di mana tadi semua menampilkan keragaman daerah di NTT dan juga di luar NTT, yang nantinya ini menjadi bagian dari kita ingin merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-81 dari pemerintah, dari kelompok masyarakat, dari sekolah, dari berbagai kalangan. Dan melalui acara ini tentu kita ingin mengajak seluruh masyarakat NTT, dari pemerintah, masyarakat, anak-anak, orang tua, orang NTT maupun orang dari Nusantara dan dari berbagai daerah untuk merayakan kemerdekaan dengan suasana budaya dan menampilkan berbagai potensi dan keragaman budaya yang luar biasa, baik itu tarian maupun juga lagu dan sebagainya. Melalui Karnaval Budaya NTT 2026, pemerintah dan masyarakat berkomitmen menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Tak hanya karnaval budaya, pemerintah juga akan menyelenggarakan pameran yang akan mengakomodasi ratusan pegiat UMKM. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 turut dirasakan warga binaan Lapas Kelas 2 A Gorontalo. Berbagai permainan tradisional digelar mulai dari tarik tambang, lari karung, hingga makan kerupuk.
Sejumlah warga binaan lapas kelas 2A Gorontalo antusias mengikuti berbagai perlombaan tradisional dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Suasana meriah terlihat saat warga binaan berlomba dalam tarik tambang, tarik karung, makan kerupuk, hingga permainan menggigit koin pada buah kelapa. Sorak-sorai dan gelak tawa terdengar saat para peserta berusaha menjadi pemenang. Kepala Lapas kelas 2A Gorontalo bilang, kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan warga binaan untuk menumbuhkan kekompakan, sportivitas, disiplin, dan semangat gotong royong. Menyemarakan peringatan hari 17 Agustus, jadi kami mengadakan lomba-lomba kepada warga binaan dalam rangka menjalin silaturahmi, meningkatkan kekompakan, kedisiplinan, dan kebersamaan. Bila pada hari ini sudah berlangsung dengan baik dan sukses dan aman sampai dengan selesai, dan tadi sudah kami tutup rangkaian kegiatan tersebut dengan ditandai dengan pemberian hadiah bagi para pemenang ikut lomba. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menjadi momentum bagi warga binaan untuk merasakan semangat kemerdekaan di lingkungan lapas. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Islah turut semarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan dilengkapi parade kostum unik hingga berbagai perlombaan. Ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Islah Gorontalo mengikuti parade untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sejumlah siswa tampak istimewa dengan pakaian yang unik yang dikenakannya. Berbagai barang bekas seperti tas kresek, koran bekas, gelas cup, dan sendok plastik hingga berbagai kreativitas lainnya juga turut disulap guru dan orang tua menjadi hiasan pakaian para siswa. Dalam barisan parade yang diiringi drum band, setiap langkah tampak membakar semangat kemerdekaan. Pihak yayasan dan madrasah bilang kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari edukasi dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi para pelajar. Dan alhamdulillah tadi anak-anak kita pada cerah ceria ya. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah merdeka ya. Nah, mudah-mudahan kemerdekaan yang sejati itu juga terasa bagi mereka, bagi keluarga dan seluruh bangsa Indonesia, sehingga insya Allah kita merayakan kemerdekaan ini dengan sepenuh kesenangan. Pertama memang sudah disampaikan melalui orang tua juga bahwa akan ada parade kostum dari bahan bekas yang itu kemudian kami lihat hari ini sangat antusias dan kerjasama orang tua yang luar biasa dengan wali kelas. Ini merupakan kolaborasi yang kami sangat syukuri. Untuk reward kami sudah siapkan ya. Jadi untuk lomba kostum kami sudah siapkan rewardnya, begitupun dengan lomba-lomba yang lainnya. Selain parade kostum, perlombaan juga digelar mulai dari tarik tambang hingga permainan lainnya. Diharapkan rangkaian kegiatan kemerdekaan ini bukan hanya sekedar hiburan, namun juga memberikan pengalaman bagi siswa untuk menghargai perjuangan dan mengisi kemerdekaan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, seorang supir mikrolet di Kota Manado menghias kendaraannya dengan 81 bendera merah putih serta berbagai ornamen bernuansa kebangsaan. Semangat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ditunjukkan Sutrisno Tukiran dengan cara yang unik. Supir mikrolet yang sudah menjalani profesinya selama lebih dari 30 tahun ini mendandani kendaraannya dengan 81 bendera merah putih lengkap dengan berbagai ornamen bernafaskan Indonesia. Warga Teling Kota Manado ini bahkan mengeluarkan uang hingga 1 juta rupiah untuk menghias mikrolet miliknya. Tak hanya bendera, Sutrisno juga memasang foto-foto presiden, peta Indonesia, hingga gambar berbagai suku yang ada di Sulawesi Utara. Sutrisno mengaku ide tersebut lahir dari kecintanya terhadap Indonesia. Ia berharap apa yang dilakukannya dapat menumbuhkan semangat dan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Memang baru keluar rumah rasa malu dah. Perasaan malu. Serta di jalan.
Rupa banyak orang yang tertawa, banyak orang yang mengangkat jempol begini. Banyak orang bilang bukan main Bapak P inisiatif ini atau apresiasi ini, tidak ada. Katanya orang Indonesia bikin begini lah. Ada juga yang bilang merdeka. Juga kita balas juga merdeka juga. Setelah dihiasi mikrolit Sutrisno, kini tak lagi sekedar menjadi alat transportasi. Kendaraannya kerap menarik perhatian warga, terutama saat terparkir. Sejumlah warga bahkan memanfaatkannya sebagai latar untuk berfoto. Unik ya Bu. Unik. Apa yang bikin unik ini Bu? DP bendera, DP ini. Oke. Gambar-gambar. Ini pertama kali Ibu lihat kah atau sesering Bu? Sesering, cuman baru parkir di sini. Jadi baru ini berkesempatan foto. Di momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, Sutrisno berharap pemerintah semakin memperhatikan masyarakat kecil. Ia ingin semangat kemerdekaan tak hanya terlihat dari meriahnya perayaan, tetapi juga dapat dirasakan melalui kesejahteraan seluruh masyarakat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Jelang HUT ke-81 RI, saudara, persiapan Paskibraka tingkat Provinsi Papua Barat Daya terus dimatangkan. Paskibraka kini bersiap jalani geladi. Kesiapan Paskibraka Papua Barat Daya kini telah mencapai 90%. Seluruh materi utama latihan telah diberikan dan kini fokus pada penyempurnaan proses menaikkan dan juga menurunkan bendera merah putih. Selain itu, anggota Paskibraka juga kini jalani penguatan pembentukan mental dan juga kepercayaan diri. Karena kita lihat mungkin sudah lebih jauh lebih baik ya, hampir mendekati, saya bilang sudah 90%. Artinya hari ini kita sebenarnya tinggal finishing ini ya. Untuk teman-teman dari Paskibraka tinggal finishing. Kalau materi sudah kita sampaikan semua, tinggal memperhalus gerakan-gerakan yang kurang. Artinya perbaikan saat penaikan atau penurunan itu yang intinya nanti harus kita matangkan betul supaya adik-adik ini benar-benar menguasai. Ya tidak ada kata lagi nanti grogi, demam panggung dan sebagainya, itu yang kita harus sampaikan ke mereka supaya nanti pada saat hari H betul-betul mereka punya kepercayaan diri untuk tampil. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi rayakan kemerdekaan Indonesia dengan parade merah putih bawah laut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, semarak peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Kodam 13 Merdeka digelar dengan ragam perlombaan khas 17 Agustus. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, perlombaan ini diharapkan bisa terus membawa semangat cinta tanah air sekaligus semangat kebersamaan dan solidaritas prajurit TNI di sela-sela tugas negara. Suasana penuh semangat sekaligus gelak tawa mewarnai halaman markas Kodam 13 Merdeka saat perhelatan lomba peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia berlangsung Sabtu pagi. Datang dengan semangat kompetisi perorangan maupun tim, para prajurit TNI dan keluarga tampak antusias dan gembira mengikuti perlombaan khas Agustusan yang dilaksanakan serentak di masing-masing kesatuan. Dipimpin Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD 13 Merdeka, ratusan prajurit bersama keluarga membaur bersama dalam perlombaan tersebut. Lomba yang digelar meliputi olahraga hingga adu ketangkasan dan keterampilan seperti lomba makan kerupuk, lomba bakiak, lari karung, masukkan paku dalam botol, estafet bola pingpong dari kelapa, lari kelereng, tarik tambang yang diikuti para prajurit TNI, ibu-ibu Persit, hingga anak-anak. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus bilang, perlombaan yang digelar kali ini tak hanya menjadi sarana hiburan dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, namun menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan keluarga besar Kodam 13 Merdeka. Kodam 13 Merdeka mengadakan lomba-lomba dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke-81. Ini secara serentak di seluruh jajaran Angkatan Darat hari ini kita lakukan bersama, yaitu lomba yang menyangkut kerakyatan. Kita tadi lihat bersama ada tarik tambang, ada lomba balap karung, ada makan kerupuk, baik kita tentaranya, ibu persitnya maupun anak-anaknya. Jadi mari kita meramaikan bersama-sama menuju Indonesia Maju 2045 dengan cara tiap hari kita bergembira seperti ini.
Mari kita lanjutkan perjuangan para pendahulu kita, para pejuang dengan cara membangun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai bidang kita masing-masing. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat suasana kekeluargaan dan gotong royong keluarga besar prajurit Kodam 13 Merdeka. Yana Mega Singal, Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, semarak jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Kodairal 8 menggelar joy sailing dan bakti sosial yang menyasar warga pesisir pantai di Kota Bitung. Kegiatan dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut, Kodairal 8 menggelar joy sailing di sekitaran perairan laut Pulau Lembe, Kota Bitung, Jumat pagi. Pelayaran gembira kali ini diisi dengan konvoi bersama perahu nelayan yang berlayar di perairan laut Pulau Lembe dan dermaga Samoelanguyu Bitung, Satrol Kodairal 8. Komandan Kodairal 8 Laksda TNI Deri Trisananto Suhendi bilang, joy sailing dilakukan Kodairal 8 selain dalam rangkaian memeriahkan jelang HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga dilaksanakan bersamaan dengan peringatan 1 tahun Kodairal 8. Diharapkan kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi dan sinergitas TNI Angkatan Laut dengan lintas sektor, termasuk elemen masyarakat. Kegiatan ini pun diharapkan membawa pesan kepada publik untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap laut dan dunia maritim. Sebenarnya dari kegiatan joy sailing ini adalah kegiatan pelayaran bersama, ya, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka gathering, ya, bersama-sama. Tapi kita tidak hanya melaksanakan joy sailing saja. Di sini juga kita mengajak Forkopimda, juga mengajak masyarakat bergabung dalam kegiatan ini. Tampak hadir dalam joy sailing kali ini Gubernur Sulut Julius Selvanus, Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus, dan Forkopimda Sulawesi Utara lainnya. Gubernur mengapresiasi kegiatan joy sailing yang dilakukan Kodairal 8. Bakti sosial yang dilakukan oleh Kodairal 8 yaitu bersama-sama masyarakat nelayan. Kenapa masyarakat nelayan? Ini adalah tumpuan kita. Mereka adalah pagar hidup kita. Mereka bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut khususnya yang ada di pesisir pantai, bahkan ada di laut lepas. Dalam rangkaian joy sailing ini turut dibagikan bantuan bahan pokok untuk para nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. Beberapa bantuan diserahkan langsung kepada nelayan saat perahu sementara berlayar. Yana Mega Singal, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, hal unik sekaligus berbeda dilakukan komunitas pecinta olahraga selam di Sulawesi Utara dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026. Dengan semangat nasionalisme, puluhan penyelam menggelar parade merah putih dan upacara bendera di bawah laut, tepatnya di Pantai Malalayang, Kota Manado. Merayakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, puluhan penyelam dari gabungan komunitas pecinta selam di Sulawesi Utara melaksanakan parade merah putih bawah laut dan upacara bendera di Pantai Malalayang, Kota Manado. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi, para penyelam ini merefleksikan makna kemerdekaan Indonesia di Pantai Malalayang yang terkenal merupakan perairan dangkal namun memiliki kawasan terumbu karang alami sekaligus salah satu spot transplantasi terumbu karang di Sulawesi Utara. Tak sekedar kegiatan tahunan yang digagas Boboca Diving Club Manado dan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Sulut. Parade bawah laut ini juga membawa pesan penting untuk menjaga kelestarian ekosistem bawah laut serta mendorong pertumbuhan pariwisata di sektor maritim. Untuk kegiatan hari ini kita dari komunitas selam Boboca Diving Club yang diikuti juga oleh beberapa komunitas selam yang ada di Kota Manado, termasuk komunitas selam yang ada di awak media. Nah, dalam acara kegiatan hari ini kita menitik beratkan kepada bagaimana kita lebih mencintai laut dan kita melestarikan laut yang ada untuk lebih menjadikan ekosistem laut semakin baik. Kami dari komunitas selam, baik dari POSI Sulut maupun Boboca Diving Club, menyambut sangat-sangat positif. Ternyata minat-minat anak muda sekarang
terhadap dunia penyelaman itu cukup baik. Dan kami juga di bawah air bukan hanya sekedar parade bendera, ada penanaman terumbu karang juga kami di bawah air. Puluhan penyelam yang berkontribusi dalam parade bawah laut ini datang dari berbagai kalangan, termasuk penyelam usia muda. Mereka saling berbaur bersama merayakan semarak kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa komunitas yang terlibat diantaranya penyelam dari kalangan pelajar SMP dan SMA di Kota Manado dan Tomohon, Bakamla, Brimob, Pertamina Geothermal Energi, UPTD di bawah Kementerian PU, serta perwakilan media termasuk jurnalis Kompas TV Biro Manado. Suasananya sangat tenang dan juga kayak indah, bisa dibilang indah. Saya sangat senang dan bangga bisa membawa makna cinta tanah air. Usai parade merah putih di bawah laut, para penyelam kemudian menyaksikan keindahan dan keragaman terumbu karang di kedalaman 12 meter yang dipenuhi beragam jenis ikan nan cantik. Rangkaian kegiatan lainnya ialah pemantauan dan penanaman terumbu karang di Pantai Malalayang. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, satu unit jembatan perintis Garuda Armco yang dibangun prajurit TNI dari Kodim 1309 Manado bersama warga desa di Desa Lota, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, kini telah tuntas pengerjaannya. Kehadiran jembatan ini memperkuat akses dan mobilitas masyarakat, terutama di sektor pertanian dan penguatan ekonomi masyarakat setempat. Inilah visual jembatan perintis Garuda Armco yang berhasil dibangun personil TNI Kodim 1309 Manado di Desa Lota, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, setelah pengerjaan pembangunan fisiknya berlangsung sekitar 31 hari. Warga desa mengaku senang karena jembatan ini memiliki peran vital. Kehadirannya membuka akses bagi masyarakat desa setempat yang hendak menuju areal perkebunan. Sebelumnya, warga di desa itu harus melewati sungai untuk bisa menuju kebun, tempat mereka mencari nafkah sehari-hari. Kami masyarakat Lota sangat senang dengan kehadiran pembuatan jembatan ini. Karena sudah lama kami tidak punya jembatan, mau jalan kaki susah, apalagi ujang-ujang kalau banyak air. Tapi kalau sekarang ini, kami sangat senang sekali dengan pembuatan jembatan ini dari pemerintah TNI dan terima kasih kami kepada Bapak Presiden yang telah melaksanakan jembatan ini untuk kebutuhan masyarakat di Desa Lota ini. Pemerintah daerah juga mengapresiasi peran TNI yang mampu menghadirkan jembatan perintis Garuda di Desa Lota. Keberadaan jembatan ini juga telah membuka akses jalur alternatif yang menghubungkan konektivitas dua wilayah, yakni Desa Lota Kabupaten Minahasa dengan Desa Tinor di Kota Tomohon. Semua, terlebih khusus masyarakat yang ada di Desa Lota Pineleng ini tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa kepada jajaran Kodam 13 Merdeka yang dalam programnya sudah membangun jembatan yang ada di wilayah kami, khususnya di Desa Lota ini. Tentu jembatan yang dibangun ini dalam rangka konektivitas, karena ini menghubungkan juga dua kabupaten kota, Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon, tapi juga ini dalam rangka produktivitas masyarakat, karena ini adalah juga jalan menuju ke area perkebunan dari masyarakat. Sementara Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus berharap pembangunan jembatan Garuda yang merupakan program nasional ini diharapkan bisa menghadirkan infrastruktur yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kami lihat antusias masyarakat sangat senang sekali dengan adanya jembatan karena untuk di Lota ini menghubungkan ke kabupaten tetangga atau di Minahasa dan Kota Tomohon, di mana selama ini tidak ada jembatan, hanya langsung ke sungai yang mana ini sangat berbahaya ketika musim hujan. Alhamdulillah hari ini sudah selesai dalam jangka waktu 31 hari Pak Dandim. Terima kasih sudah menyelesaikan target ini. Dalam program pembangunan jembatan oleh TNI Angkatan Darat, Kodam 13 Merdeka yang membawahi dua provinsi akan membangun 57 jembatan di Provinsi Sulawesi Utara dan di Provinsi Gorontalo sebanyak 40 jembatan. Yana Mekesingal, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Mantap ibu-ibu. Saudara, Polda Sulawesi Utara kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Wakapolda Sulut meresmikan jembatan Bayangkara Merah Putih dibangun di Desa Ranatongkor, Kabupaten Minahasa, Kamis pekan lalu.
Peresmian jembatan ini menjadi bagian dari komitmen Polda Sulut untuk membantu masyarakat mendapatkan akses transportasi yang lebih mudah dan aman. Infrastruktur tersebut menghubungkan Desa Ranotongkor dan Desa Ranotongkor Timur di Kabupaten Minahasa. Pembangunan jembatan dan jalan merupakan tindak lanjut atas arahan Mabes Polri agar seluruh jajaran Polri hadir membantu masyarakat. Jembatan ini menghubungkan Ranotongkor dengan Ranotongkor Timur, jadi 2 desa. Dan alhamdulillah untuk Polda Sulawesi Utara telah membangun 3 jembatan yang diinisiasi oleh Bapak Kapolda dari perintahkan kepada Dansat Brimob, dan kita sama-sama kita lihat, kita resmikan di sini sebagai bentuk perwujudan dari perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri, dan kita sudah bisa membangun jembatan presisi merah putih ini 3 lokasi. Polda Sulut telah membangun puluhan jembatan secara swadaya di berbagai wilayah di Sulawesi Utara untuk membantu mobilitas masyarakat seperti wilayah Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, dan Kota Mubagu. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Dirsya Sores bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.